Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Syekh Nawawi berangkat ke pesantren, pada ujung abad ke-19 Masehi, di negeri Makkah terkenal seorang ulama besar. Ia adalah salah seorang guru besar dalam mazhab Syafi'i. Muridnya beratus-ratus orang, datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama dari daerah Banten, Cirebon, dan daerah Sunda. Ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Banyak ia menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenallah namanya sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan. Bahkan, hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Ia pernah diundang ke Mesir, dan di sana disambut oleh para ulama Mesir dengan sambutan penuh penghormatan. Ulama besar tersebut adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Demikian terkenalnya Syekh Nawawi, sampai namanya tercantum dalam Kamus Al-Munjid, sebuah ensiklopedi bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Mauve. Petik 1. Putera-putera Banten sendiri, jika belajar ke Makkah, Syekh Nawawi lah yang dituju. Sebab, Syekh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda. Dan bila telah mendapat ijazah darinya, mereka pun pulang ke Banten, lalu mengajar, mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, walaupun telah lama kerajaan Banten dihapuskan Belanda, dan negeri Banten seakan-akan dipisahkan dari daerah lain, namun pertahanan dan kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara. Pertahanan dan kekayaan jiwa tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Syekh Nawawi lahir pada 1815 di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten, sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada 1897 di Makkah Al-Mukarramah. Dikisahkan, pada usia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mendapat bimbingan pelajaran dari ayahnya, Kiai Umar. Pelajaran yang didapatnya mula-mula adalah ilmu-ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Setelah mendapat dasar-dasar pengetahuan agama, ketiga bersaudara, Nawawi bersama Tamim dan Ahmad, melanjutkan pelajarannya kepada Haji Sahal, seorang guru terkenal di Banten pada waktu itu. Dari Haji Sahal, mereka bertiga meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta, dekat Karawang. Snoak Hurgronje menyebut bahwa Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama yang menarik perhatian para pelajar yang berkelana ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian barat. Menurut Haidar, sebelum menuntut ilmu, Syekh Nawawi, yang pada waktu itu berusia sekitar 8 tahun terlebih dahulu meminta doa dan restu dari sang ibu. Nyai Zubaidah, ibunya, kemudian melepas kepergian Syekh Nawawi dengan hati penuh ikhlas, dan berharap agar anak-anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat. "Aku doakan dan aku restui kepergianmu mengaji," ucap ibunya seraya mengelus rambut anaknya. "Dengan satu syarat, jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini berbuah." Nawawi, Tamim, dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Segera, mereka pun berangkat menuju pesantren untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketika Syekh Nawawi telah merasa cukup menuntut ilmu dari pesantren Raden Haji Yusuf, ia mengirim kabar terlebih dahulu kepada ibunya. Syekh Nawawi senantiasa teringat pesan ibunya, agar jangan pulang terlebih dahulu sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Lama Syekh Nawawi menanti jawaban dari ibunya, namun ternyata tak kunjung darang jua jawabannya. Akhirnya, Nawawi memutuskan untuk pergi meninggalkan pondok pesantren itu dan mencari pondok pesantren yang lain, bersama Tamim dan Ahmad. Ketiganya kemudian sampai di pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat untuk belajar lughat bahasa Arab. Di tempat belajarnya yang baru ini, ketiga kakak beradik ini diuji terlebih dahulu oleh kiainya. Ternyata, ketiganya lulus ujian dengan baik sekali, bahkan dinyatakan tidak perlu lagi mengulang belajar di pondok pesantren tersebut. Oleh kiainya itu,
Mereka bertiga dipersilakan pulang. Ilmu kalian telah cukup. Kalian pulanglah, sudah ditunggu ibu kalian. Sebab, pohon kelapa di rumah telah berbuah, ucap sang kiai, seakan tahu bahwa santri-santri itu telah ditunggu sang ibu. Dari mana sang kiai mendapat berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berbuah? Ya, tidak lain karena karomah sang kiai, bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mata. Rupanya, apa yang dikatakan sang kiai, guru ahli lughat dari Cikampek itu memang benar. Sebab, setibanya Syekh Nawawi, Tamim, dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu kini telah tumbuh dan berbuah. Maka, kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Kini, Syekh Nawawi kembali ke desa kelahirannya, Tanara, setelah sekian tahun menuntut ilmu di beberapa pesantren. Cukup lama juga dia mengembara sebagai santri kelana, sejak pohon kelapa yang sengaja ditanam ibunya masih berupa tunas, sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lamanya Syekh Nawawi mengembara menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa itu kurang lebih sekitar 6 tahun karena pada umumnya umur pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah adalah 6 tahun. Selain seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal pula sebagai seorang penulis banyak kitab. Gurunya, yang menekuni dunia sufi dan suluk, telah mengetahui kepiawaian Syekh Nawawi dan dua saudaranya dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, begitu mengetahui kemampuan Syekh Nawawi dalam menuntut ilmu, tanpa diberitahu siapapun, sang guru berkata kepada Syekh Nawawi bahwa ibunya telah menunggu kedatangannya di rumah sebab pohon kelapa yang ditanam sang ibu telah berbuah. Tentu saja pemberitahuan ini adalah pemberitahuan gaib, tidak jauh beda dengan telepati yang dilakukan oleh orang modern. Hanya saja, ini bukan peristiwa telepati, peristiwa aneh ini merupakan salah satu karomah yang dianugerahkan Allah kepada guru Syekh Nawawi. Satu lagi karamah Syekh Nawawi yaitu meluruskan arah masjid. Suatu ketika, Syekh Nawawi Al-Bantani berkunjung ke Jayakarta, sekarang Jakarta, yang dahulu bernama Sunda Kelapa. Di daerah Koja di Jakarta Utara, terdapat seorang alim dari keturunan Said. Orang alim itu bernama Said Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Menurut catatan Haidar, Said Utsman membangun sebuah masjid jami, di daerah Pekojan Jakarta Utara. Sebagai pemrakarsa masjid itu, tentu saja Said Utsman lah yang menunjukkan arah kiblarnya. Suatu ketika, Syekh Nawawi datang berkunjung ke masjid yang dibangun oleh Said Utsman itu. Akan tetapi, ketika melihat posisi masjid itu, Syekh Nawawi berpendapat bahwa masjid itu tidak tepat mengarah ke kiblat. Maka, Syekh Nawawi menunjukkan arah kiblat yang tepat. Akan tetapi, Said Utsman masih tetap dengan pendiriannya bahwa arah kiblat masjid itu sudah tepat. Masing-masing yakin bahwa arah kiblat sesuai dengan pendapatnya itu. Saat itulah, Syekh Nawawi menarik lengan baju Said Utsman untuk berdiri lebih dekar. Lihatlah di sana, kata Syekh Nawawi seraya menunjuk dengan jari tangannya ke arah kiblat yang dimaksud. Itulah Ka'bah. Jelas tampak dari tempat kita berdiri ini. Jelas kelihatan, bukan? Sedangkan letak masjid ini agak ke kiri dari letak Ka'bah itu. Jadi, letak masjid ini perlu digeser lagi kiblatnya agak ke kanan, tambah Syekh Nawawi. Melihat kenyataan ini, Said Utsman berdiri termangu. Benar, arah kiblat masjid itu kurang tepat. Said Utsman pun mengakui kebenaran dan kelebihan Syekh Nawawi. Segera, Said Utsman menjabat tangan Syekh Nawawi, bermaksud mencium tangannya sebagai tanda penghormatan kepadanya. Akan tetapi, Syekh Nawawi segera menarik tangannya kembali, sehingga tangannya terhindar dari ciuman tangan Said Utsman. Wahai sahabat, mengapa engkau menolak tanganmu aku cium sebagai tanda penghormatanku kepada ketinggian ilmumu? Engkau telah mendapat sebutan dari Rasulullah sebagai pewaris para nabi. Ya, aku dikaruniai Allah untuk memperlihatkan Ka'bah dari jarak yang jauh, namun engkau adalah seorang Habib, seorang Said. Engkau adalah keturunan dan ahlul bait Rasulullah yang harus dihormati, kata Syekh Nawawi dengan tetap menaruh hormat kepada Said Utsman. Aku tak berani tanganku dicium oleh suriat Rasulullah, Syekh Nawawi meneruskan.
Mendengar jawaban Syekh Nawawi tersebut, Sayyid Utsman segera mendekap dan memeluk tubuh Syekh Nawawi dan mencium keningnya sebagai penghormatan terhadap ketinggian ilmunya. Mendapat perlakuan seperti itu, Syekh Nawawi tidak kuasa menolak. Keduanya terharu, lalu sama-sama meneteskan air mata sebab rasa haru yang sangat dalam. Kadang-kadang dalam dunia keagamaan, memang bisa ditemukan hal-hal yang sifatnya irasional namun bisa benar-benar terjadi. Apalagi bagi orang yang dekat dengan Tuhan dan dianugerahi karomah. Demikian pula halnya dengan apa yang dikerjakan oleh Syekh Nawawi di atas, yang dapat menunjukkan arah kiblat atau Ka'bah dengan tepat. Kejadian supranatural seperti ini memang dimiliki oleh orang-orang suci yang memiliki kemampuan spiritual tinggi, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani.